Nggak ada penonton hari ini, nggak ada Masih pada penonton. tidur. Iya, puasa semua kayaknya kan. Iya, aduh, ya Allah. Ini kan udah masuk musim penghujan lagi nih, Nuh. Iya, kemarin kemarau, hujan. Kemarau, hujan, apalagi masuk di ranah-ranah sebelum politik pilkada, Wah. pilek kemarin kan panas. Panas, didinginin lagi. Dingin lagi. Biar adem. Iya, biar adem. Jadi hari ini Nuh, kita udah kehadiran siapa Nuh? Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Yu Eci, Iya. Eci Losari ya? Eci Lasari. Lasari. Eci Lasari. Losari pantai. Iya, Pantai Losari. Oh, Pantai Losari di Jawa. Iya, beliau ini Pak salah satu tokoh perempuan di Kota Lubuk Linggau yang alhamdulillah juga kemarin sempat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Lubuk Linggau periode 2024-2029. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kita belum opening. Nah, iya betul. Saya lupa opening. Wah, Iya, enggak apa-apa. kita opening dulu ya. Oke. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Ijra Setiawan Dan saya Ibnu Hambali. dalam podcast yang kalian tunggu, apalagi kalau bukan. Gusur. Apa tuh? Gudang suara. Wih, sedap. Apa? Pagi-pagi ini kayaknya belum sadar gitu. Iya, biasanya jam 10 baru bangun kayaknya. Karena kan kita udah sholat subuh kan, tadarusan dulu. Habis itu tidur kan. Belum. Apa tuh? Kita Ngopi? Enggak. Puasa. Kan Oh, nggak puasa boleh. ya. Iya, masa puasa ngopi kan tuh? Sebelum sahur ngopinya. Makan dulu lah. Pas sahur. Pas sahur. Udah lah. Udah, kita ngobrolin udah kemana-mana nih. Jadi hari ini kita udah kehadiran Mbak Eci Mbak sebagai Eci. salah satu Tokoh perempuan. Tokoh perempuan dan anggota legislatif terpilih untuk daerah Timur 1 dan Timur 2 Kota Lubuk Linggau. Ada lagi dong. Alhamdulillah ya. Ini luar ketika emak-emak sudah menguasai panggungnya legislatif. Selesai. Sudah tuntas Selesai, ini. Tinggal tunggu tanggal main. Iya, benar. Tapi gini, Mbak Eci memang aslinya tinggal di daerah timur kah atau Ya, di asli. Kami asli Tabajemekeh. Oh, di Oh, Tabajemekeh. Tabajemekeh. Kami asli orang sana. Oh, Tabajemekeh. Kalau Tabajemekeh ini di dekat mana tuh? Tabajemekeh Bank Mandiri, Bank Mandiri yang baru. Mandiri. Ya. Oh, sebelum atau sesudah? daerah situ. Oh, daerah situ. Iya, benar. Jadi memang asli orang Tabajemekeh. Berarti pendatang baru juga di legislatif. Ya, pendatang baru. Pendatang baru di legislatif. beliau ini aktif di media sosial loh. Iya. Ya, aktif berbagi terutama di konten-konten karena aku riset juga yuk di Facebook Ayu kan suka jual buku dan tadi juga beliau ngomong kemarin juga sempat kita dengarkan bahwasanya beliau ini penulis terus juga pernah berjuang untuk menjual buku ya. Nah, ini luar biasa. Jadi punya track record yang mungkin karena beliau ini sudah pernah ada di posisi itu dan mungkin beliau bisa mengeluarkan aspirasinya lewat di legislatif. Iya, benar. Ya, karena penggiat UMKM kan. Oh, awalnya memang penggiat UMKM. Penggiat UMKM basicnya kan. Kalau basic pendidikan aku psikologi. Jadi hal-hal itu kayak apa sih yang bisa kita lakuin? Iya. Gitu. Itu. Bentar, Mbak. Oh, basicnya psikologi. Terus fokusnya ke UMKM. Ya, karena memang waktu kemarin Lubuk Linggau belum punya wadah. Oke. Iya. Kuliahnya kemarin berarti di kampus mana? UII Yogyakarta. UII Yogyakarta, Universitas Psikologi Islam Indonesia. Islam Indonesia. Jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Tapi katanya nih kalau psikologi ini sarjananya nih masih baru kecamba katanya. Iya. Tadi udah ngomong Iya. kecamba karena ada pasca dia sarjana baru mulai jurusan itu ketika sudah pasca sarjana, bener ya? Betul. Jadi maksudnya gimana tuh, Mbak? Jadi untuk jadi psikolog sekarang itu harus kuliah lagi 4 tahun. Oke. 4 tahun setengah kayak gitu. 8 tahun bro, kuliah S2. Iya, untuk sampai S2 ya sekitar segitu. Oh, berarti harus S2 dulu baru bisa. Ya, baru bisa dapat gelar psikolog. Jadi magister psikologi, psikolog. Jadi double degree. Katanya baru boleh buka praktek dan segala macam. Kalau udah S2. Kalau udah S2 ya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi sudah ada keniatan untuk melanjutkan S2 nggak yuk?
Ada insya Allah. Pengennya tetap linear, tapi nggak ada di Linggau, nggak ada Palembang mungkin ada, tapi nggak bisa di Sambi. Kayak kuliah yang sekarang Sabtu Minggu itu nggak bisa. Jadi harus full. Wah. Kan sudah jadi anggota dewan juga Ya mungkin nggak bisa kalau Nggak untuk bisa. saat ini teman. Ya mungkin kan harus memang benar-benar Fokus. fokus untuk rakyat dulu untuk menyuarakan lah ya. Iya. apa namanya. Aspirasi perempuan. Iya, mengaspirasi ini menariknya kita bicara tentang aspirasi perempuan. Berarti kan Beci fokus kepada beberapa hal yang permasalahan perempuan. Salah satu poin fokus yang hari ini Mbak Eci apa ya bilangnya ya, Mbak Eci jadi fokus untuk perempuan nih dari segi apa dari segi dulu? mana gitu? Pemberdayaan perempuan itu baik fisik, mental itu Mental salah health. satunya mental health, terus pendidikan sama apa sih perempuan itu bisa berdaya dari rumah kan ya, salah satunya itu tadi UMKM itu salah satu jalan untuk bisa perempuan berdaya dari rumah. Benar-benar. Nggak mesti keluar kalau memang seandainya nggak bisa kerja di luar di sektor publik kan kayak gitu. Oh sama berarti kayak gini Mbak, kita kan ada Gen Z nih, Gen Z Lubuk Linggau dan perempuan. Itu kan kita kan fokus sama keperempuanan juga. Berarti nanti kalau misalkan teman-teman dari Gen Z keperempuanan ini mau ngobrol buat Diskusi lah ya. diskusi atau program selanjutnya, karena relawan ini kan untuk Yopi Karim Oh, Karim. Iya benar jadi cuman beliau yang muda, mereka punya relawan untuk segala macam. Oh, jadi menurut jadi ini saya mau nanya nih ke kamu nih. Oh ya boleh nanti. Oke, ini kan aku sebagai ini belum tahu nih, Mbak ya. Kalau jadi untuk sementara nih jadi tim ses Pak Yopi nih. Kita bukan tim ses. Apa tuh? Ya, kalau tim ses itu kan orang-orang yang bisa mendukung saja, tapi Oh. tidak bisa menyuarakan kembali apa yang sudah kita ingin. Jadi kita ini adalah salah satu relawan Yopi Karim yang di mana itu disebut dengan Gen Z dan perempuan. Jadi kita punya 9 tuntutan ketika Kak Yopi ini berhasil. Oh iya. Jadi kita tidak mau menghantarkan Kak Yopi ini untuk menjadi wali kota saja. Harus Tapi ada kita harus tuntutannya mengkritik. gitu. Mengkritik kembali karena teman terbaik adalah Pengawasan berarti ya, lebih pengawasan. pengawasan. Wah, luar biasa. Karena teman terbaik itu dia saling mengkritiki satu sama lain. Inilah CEO aku. Karena memang kan fokus kenapa harus perempuan ya, kayak kita tahu perempuan itu kan tiang dari negara. Tiang negara benar. Terus madrasah pertama di Iya, Al-Madrasatul Ali Abnahi. Ya betul. Jadi kalau pengen punya negara yang hebat, negara yang kuat, jadi kaum perempuannya dulu harus bisa. Iya, Karena generasi yang hebat dan yang berkualitas itu Lahirkan. dilahirkan dari perempuan yang juga berkualitas. Iya. Dengerin tuh, nggak mungkin laki-laki melahirkan. Iya. Rasulullah pun ibunya ya kan. Iya. Ini Yang mengandung kan, melahirkannya ya. Nggak mungkin bapaknya kan? iyalah. Ya, jadi pola asuh, pola didik dari Itu awal, kembali kepada itu yang ibu, pertama. ya. Iya, makanya kenapa perempuan harus hebat. Nah, tapi ini yang menarik juga. Mbak Eci kan sudah menjadi anggota DPR nih, menjadi anggota DPR terpilih di Dapil 4 Kota Lubuk Linggau nih kan. Nah, pertanyaannya nih yang memotivasi kemana-mana di Jogja, di Samarinda tadi juga kita mendengarkan itu apa sih yuk yang memotivasi ke dunia politik gitu yuk? Lebih ke ingin bermanfaat untuk orang banyak. Jadi apa sih yang aku punya, apa yang bisa aku bantu untuk masyarakat, untuk supaya Lubuk Linggau bisa lebih baik lagi. Kayak bilang aku fokus karena basic psikologi, jadi fokusnya itu ke pendidikan, terutama pendidikan anak buat kebutuhan khusus. Pemberdayaan perempuan karena aku tadi basicnya UMKM, jadi ya itu yang aku bawa. Wah, jadi keresahan diri sendiri lah Ya. kalau jatuhnya, kalau mungkin yang aku baca jadi ada keresahan sendiri yang akhirnya menimbulkan motivasi. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi gini Mbak, berarti kan sekarang Mbak Eci kan udah menjadi anggota dewan nih, walaupun memang belum dilantik untuk segala macam. Berarti memang fokus pertama itu dari segi masalah ke anak-anak ke kebutuhan khusus segala macam itu dulu yang jadi fokus. Iya, sama perempuan. Oh, masalah perempuan Iya, juga itu tadi. masalah perempuan karena kan kayak mental health. Kan? Kayak aku bilang tadi, segala sesuatu itu kan dimulai dari perempuan, calon-calon ibu. Nah, terus kemarin juga di vlog bersama Genji, ya bukan BEM ya? Iya, BEM dan BEM. kalau Genji di Al-Azhar, di UIN Al-Azhar itu kemarin Mbak juga jadi pemateri nih. Ya, Kira-kira titik pembahasan yang
Mbak Eci sampaikan waktu itu apa sih? Lebih ke kayak peran perempuan kan. Peran perempuan itu di politik seperti apa? Kayak kemarin itu nanya 30% itu udah terpenuhi atau belum? Oh, Alhamdulillah loh, 8 caleg perempuan kemarin yang berhasil terpilih untuk Wush. 30% itu udah hampir terpenuhi. Iya. 9 orang toh? Iya. Berarti tinggal berapa persen lagi? 2% lagi. Mungkin Segitulah ya. Jelas tuh 1 orang lagi. Iya 30% dari ini berarti 9 orang ya. Iya. Tapi begini Mbak, dari pertanyaan Ibnu tadi yang di pertama kan terkait apa sih yang memotivasi Mbak Eci kenapa mau masuk ke dunia politik? Kenapa Ya. ada beberapa fokus? Salah satunya boleh nggak sih di-spill salah satu program yang nanti kira-kira ini bakal launching pertama sekali loh? Ketika baru dilantik. Tapi kan kita nanti lihat dulu ya di situ kita posisinya. Oh ya Nah, benar. Oh iya. Nggak bisa kalau iya, kita benar. ngomong aku pengennya fokusnya di sini, Oh, iya, ternyata itu Bukan di komisinya. ya. Oh, Tapi iya, kalau iya. bisa kayak di pendidikan anak berkebutuhan Oh, iya. khusus dan segala macam. Pengen Mudah-mudahan lah berarti mudah-mudahan nanti Iya, dari iya. ketua DPR kan kayaknya atau dari hasil rapat-rapat Rapat pleno pleno yang lain. Mbak Eci ditaruh di posisi di sini. Iya, Mudah-mudahan. Bisa negosiasi deh yuk ketika Iya. di situ. bisa sih. Kurasa kalau personal pribadi turun nggak masalah kan ya? Iya, benar. Nggak mesti harus kita komisi juga. Tapi kan setidaknya kalau teman di komisi itu ataupun gimana kita boleh ikut atau nggak. Ikut Personal aku bukan ngebawa mungkin aku dewan nih. ya dewan. Secara pribadi ini luar biasa. Ini enggak ketika memang beda komisi tapi program yang tadi perihal Iya. masalah tadi masih tetap Iya. di bawah. Ini luar biasa loh teman-teman. Itu dong. Enggak ada yang kemarin kan? Yang mana tuh? Ya ada yang perempuan itu Oh iya. yang diajak nggak jadi podcast itu. Waduh. Gagal Iya. katanya. Saya nggak tahu sih itu. Aduh. Iya. Biarlah yang lalu sudah berlalu itu kan. Namanya juga kan bagian dari proses Proses. berpolitik. Iya. Banyak lah seperti kita ini kan banyak yang hahiho gitu kan. Wah. Tapi terserah lah, gitu kan itu kembali kepada masyarakatnya. Iya benar. Iya kan? Ya udah lanjut. Aku belum baca tulisan. Mana nih? Aduh, ini gara-gara banyak manusia di sini. Ngeblank. Ngeblank. Oh kalau nih berarti kita balik ke pribadi Kita lewat dulu. semua dari pertanyaan Iya, beda kayaknya. yang dibahas. Memang sih. tapi poin-poin kecil. Poin-poin kecilnya yuk. Poin Sensor ya yang sensor. enggak ini oke. Ya, yang kira-kira ini susahnya susah. Iya. Iya. benar. Kalau boleh tahu, kita nanya Partai Ayu ini apa sekarang nih? Kebetulan tadi Nasdem Oh Nasdem. Oh Nasdem lagi. Nasdem. Ada tuh di Instagram kan dong? Ada kan dong? Iya. Tapi kenapa sih milih Partai Nasdem gitu? ya karena itu tadi partai yang paling aktif untuk peduli dengan masyarakat, dengan aksi sosial, aksi pedulinya itu cuma Nasdem sendiri. Ya, itu yang aku lihat yang satu mulai dari ambulan terus bencana dan segala macam itu kan Nasdem turun. Mungkin partai lain ada, tapi yang aku lihat sejauh mata memandang itu Nasdem. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih yuk Ayu masuk di Partai Nasdem? 2000 Karena 2022. juga 2022. apa bilangnya Kak Yofi juga kan kalau nggak salah di podcast itu 2018 kalau nggak salah. Iya. Iya, bergabung ke Nasdem. dan ditunjuk sebagai Ketua DPD. Jadi memang regulasi untuk mencalonkan diri atau penetapan sebagai anggota Nasdem itu di 2022, 2023 tuh masih oke di awal tahun. Berarti sebentar, berarti ini baru ya? Aduh, Baru banget. Nasdem itu kategorinya salah satu partai yang hari ini berdikari paling tinggi. Untuk selama ini kan ada beberapa apa ya bahasanya tuh bilang ini boleh sih aku mengkritik Nasdem karena Iya. sebelum ada kepemimpinan Kak Yopi memang itu udah bagus. Hmm. Tapi hari ini ditambah dengan Kak Yopi ini makin bersinar. Oke. Sebelum Kak Yopi siapa kabarnya? Saya masih sekolah saya masih sekolah tapi yang jelas tuh Meci dari Partai Nasdem. Oke. Partai Nasdem. Mudah-mudahan nggak digoreng lagi ya. Ini kedatangan Nasdem lagi. Ya kreatif Nasdem lagi. Nggak apa-apa. besok cari caleg perempuan dari Partai Nasdem.
kemarin Yu sudah menghubungi dari beberapa partai nih Yu. Sabar dulu saya. Nah, kita balik lagi ke masalah program nih. Iya, Mbak gimana Eci. Mbak Eci kan katanya tadi fokus pada perempuan, fokus pada masalah pendidikan segala macam. Ini kemarin Hijrah pernah dengar cerita bahwa bukan dengar cerita, dari cerita awal juga Mbak Eci sebenarnya dari awal fokus ke UMKM. Iya. Nah, apa nih kira-kira yang menjadi fokus kepada program UMKM dan gimana tentang perlindungan hukumnya seperti itu? Kalau untuk perlindungan hukum UMKM itu kita di bawah Lubuk Linggau ini punya yayasan lembaga hukum untuk pelaku usaha. Itu di bawah Kak Andika ya, Andika Wirakusuma. Jadi rata-rata UMKM itu bisa ke sana jika tersandung masalah. Terus fokus di UMKM kayak pemberdayaan perempuan, karena aku terlibat di UMKM itu di bawah salah satu dinas di Kota Lubuk Linggau. Kami anak didik kayak Maria sama. Ada banyak hal yang mungkin bakal jadi fokus karena memang kayak pelatihan itu dan segala macam. Setelah pelatihan itu nanti feedbacknya apa kayak gitu kan? Agak majuan ya. Iya, jadi pelatihan yang mungkin bisa meningkatkan apa yang dibutuhkan teman-teman UMKM. Kayak gitu. Tapi ini juga di UMKM ini kan banyak juga pemuda-pemuda nih. Ya termasuk salah satunya Hijriah, dia pelaku UMKM kan. Terus ada kawan-kawan yang lainnya. Terkait dengan itu yuk, misalnya ada ketika dari kalangan muda ini ingin mengajak mengajak collab atau meminta bantuan ataupun seperti apa yang sekiranya ada kaitannya dengan anak muda. Kira-kira ada nggak support Ayu untuk anak muda ini? Support apa sih? Support apa ya? Kayak tadi dibilang kan Hijrah kan pelaku UMKM. Kita tanya dulu dong, anak-anak muda sekarang tuh butuhnya apa? Kita aja diskusi bareng. Kalau misal memang butuh nih mau nambah skill yang supaya bisa bermanfaat atau enggak ya minimal untuk bisa mencari cuan ya. Iya, ada cuannya. Kayak Hijrah bisa loh. Aku bisa loh yuk. Aku bisa nih jadi pelatih atau enggak coach nih atau kasih pelatihan teman-teman yang butuh. Iya benar. Aku bisa nih buka barbershop. Kan udah 4 orang yang sudah selesai kursus di sini. Kan secara nggak langsung kan, orang pasti nanya nggak Hijrah mengiklankan, aku bisa ngajar tuh nggak? Tapi kan dengan begitu nggak banyak orang yang tahu. Tapi kalau seandainya kita bilang, ini loh kita punya nih dari Gen Z yang pelaku UMKM yang bisa berdikari, nggak malu dengan usahanya dia. Kalian bisa loh, nggak mesti kantoran, enggak kan? Enggak bersih berdasi, berjas, bersepatu pantopel gitu. Oke, Hijrah potong sedikit. Apakah memang ini sudah ada diskusi dari internal Nasdem terkait program-program ini ataukah ini secara pribadi sih? Enggak, pribadi. Ini secara pribadi. Karena kan dulu kita mahasiswa juga toh. Keluar dari mahasiswa, apa sih yang bisa aku bantu? Apa sih yang bisa aku lakukan? Ya itulah tadi berarti karena keresahan tadi kan. Karena ingin menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, jadi karena jalan, jurusan gitu. aku itu kan enggak semua orang bisa nerima. Iya. Ya, kayak dulu juga awal pulang 2010 di Lubuk Linggau juga bingung. Dari psikologi ini mau dibawa kemana kalau ke Lubuk Linggau? Jadi HRD. Iya. Kayak gitu. Sobat kepikir, jangan kan 2010, 2018 aku juga ditawarin psikologi dulu. Tapi di UNER di Surabaya ada senior. Apa kata pertanyaannya tuh, apa prospek ketika menjadi psikolog? Mengobati diri sendiri. Itu prospek paling penting sebenarnya. Dia tuh kenapa aku nggak milih psikolog? Dia nggak bisa jawab yuk. Karena apa prospek ketika aku milih psikolog gitu. Karena dia promosi juga waktu itu 2018. Dia ngambil psikologi juga di UNER. Dia apa prospeknya? Ya nanti jadi ini jadi lama kan tapi kalau sebenarnya paling asik sih sebenarnya jurusan psikologi, karena kalau Hijrah dulu bidik misinya tembus juga di 2016 itu psikologi di Jogja juga kemarin kalau nggak salah mungkin Kalijaga di itu psikologi kemarin dari Mandua kan nggak diambil karena biaya. Ya kamu masih mending ditawarin, ya udah ditawarin tuh bukan berarti bayaran ya, tapi ya 2016 Jogja lumayan lah biaya. Jogja lumayan. Zaman
Walaupun bidik misi, jadi kan ada cerita mama tuh kan, jadi kata mama ya memang bidik misi dibiayai segala macam, tapi kan makannya, segala macam. kehidupannya, kosan, apalagi kalau diaktif di Ya, organisasi. ya udahlah, kita standby di Lubuk Linggau aja. Nyari yang nyaman. Nah, berbicara tentang Lubuk Linggau. Nah, gimana nih? Mbak Eci sendiri kira-kira sebagai calon legislatif melihat, berarti kan Mbak Eci kan legislatif ini kan adalah yang mengkritik dan mengetahui kebutuhan Kota Lubuk Ya, Linggau aspirasi dari masyarakat sampai ke pemerintahan. Siapa orang yang cocok dan tepat untuk memimpin Kota Lubuk Linggau selanjutnya? Iya. Oke. Yang pasti humble. Oke. Hamba. Ya kan? Terus bisa masuk ke semua golongan. Oke, siap. Iya kan? Terus siap turun ke masyarakat. Oke. Kenal kayaknya. Sepertinya kakandaku. Kenal kayaknya nih. Gak perlu aku sebutin nama, kamu udah nyebutin tadi kan? Oh, Haji Rahman Hidayat. Rahman Hidayat. Insya Allah beliau siap mengemban amanah untuk Lubuk Linggau. Siap. Mudah-mudahan dipermudah jalannya. Ya sih kayaknya nggak ada kandidat lain. Iya. Kan gitu kan, lu yang kamu mau nu. Ya kan Ibnu bukan KTP sini dia, Mbak. Jadi Oh, nggak bisa bantu. Iya, tapi dia di bagian ini, di bagian pendataan. Kita taruh dia di bagian pendataan. kita bisa bantu sebisa saya. Iya, benar-benar di pendataan. Di pendataan. Tolong di follow up teman-teman yang dari timur Timur ke barat, selatan ke utara. Iya, Nah, begitu. lagunya Wali tuh. Iya, betul. Welly. Wali. Nah, kalau Lubuk Linggau ini kan ada beberapa hal yang menjadi fokus juga jelas sama teman-teman lain terkait masalah UMKM tadi. Kita balik lagi ke UMKM. Harapannya nih sampai ada bilang bisa nggak sih? Yang punya resto, teman-teman yang punya tempat makan, teman-teman yang ada lapak lah. Oh, di istilah hotel lapak. juga tuh ada. Iya, di hotel bisa. Itu hotel kerjasama tapi kan. Iya. Iya, itu. kerjasama ya. Ya, sebenarnya kerjasama semua ya. Iya. Tapi maksud aku Lebih- tempat khusus. Ini Hmm. loh pusat oleh-oleh. Jadi kalau orang mau pulang, mau nyari oleh-oleh itu ya udah satu tempat itu. Bagiannya sih kalau kami dari penggiat UMKM ada satu tempat. Satu tempat khusus gitu ya. Iya, satu tempat khusus yang di mana pelancong atau enggak kayak bis besar ataupun orang-orang dari Terminal luar kota lah ya, di sekitar terminal. atau tempat makan yang besar gitu kan. Kita punya wadah untuk mereka mampir. Kalau di wilayah aku sih, kalau di Cirebon ada wilayah Batik Trusmi. Jadi Batik Trusmi itu memang kegiatannya itu untuk UMKM yang ada di kota Cirebon. Iya, semoga Lubuk Linggau punya Iya. kayak gitu. Apa mungkin punya seperti itu juga? Iya. Jadi semua produk UMKM kalau bisa, baik itu kria, nggak cuma makanan Iya, ya. nggak cuma seluruhnya Iya, itu. seluruh ada. Seluruh ada gitu. Itu luar Kerajinan biasa sih. tangan. Nah, ya seperti itu maksudnya. Jadi buat nanti apa? Kalau Cirebon Batik Trusmi, sini batik durian. Itu lain. Apa? Nanti kita salah ngomong nggak itu? Gimana? Enggak, kalau batik Trusmi itu ini Kamu nggak tahu produk lokal Lubuk Linggau dong? sejarah, ini berbicara sejarah. Ekoprint itu bagus Nah, loh. Ekoprint. 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 Ekoprint bagus. Nah, itu Ekotik. Iya, itu salah satu penggiat UMKM yang benar-benar asli Lubuk Linggau. Enggak, ini tempat. Kalau batik Trusmi itu kan bukan Iya, kita bukan ngomongin mereknya. tempat pemasaran. Ya, pemasarannya. Namanya. Namanya apakah Linggau UMKM, nah contohnya kan gitu kan. Mungkin bisa itu lebih bagus sih. Serempet. Itu lebih bagus sih karena Kalau pemilihan nama tuh nanti lah ya, Nanti. kita butuh tempatnya dulu. orang-orangnya apa juga. Dan terutama pemimpin yang mau berjuang, yang mau mendengarkan itu tadi. Boleh. Ini ibu dewanku. Mudah-mudahan ya. Iya. Jadi kalau Ayu atau Hijrah main ke Cirebon nanti bisa ke Batik Trusmi, ada semua di situ UMKM, baik dari makanan, kesenian, kerajinan ada di situ. Nanti kalau dia Iya. ngajak ini ke Linggau, oh ada nih UMKM Linggau. Ya, maksudnya kayak gitu. Karena memang sebenarnya produk-produk UMKM Linggau itu bagus-bagus. Bagus. Iya, Cuma kadang pemasarannya kurang, lebih ke online, lebih ke mulut ke mulut kadang kan. Padahal ada beberapa UMKM itu yang udah go nasional. Ekotik itu udah Iya, udah internasional. internasional ya. Internasional sampai ke Singapura, Malaysia. Iya, makanya aku bilang sebenarnya UMKM di Lubuk Linggau ini maju. Cuma mungkin belum ada wadah yang Iya. untuk melonjak. Ya, mudah-mudahan lah. Kayak kemarin kan Bisa waktu ini. di acara prolog kan aku pakai baju ekotik. Iya, tuh. Bagus, adem.
Adem ya. Endorse. Berbayar kan? Karena Ayu sendiri. Jadi beda cerita. Udah Jadi cerita. free ya? Udah cerita. Iya, benar. Jadi tapi ada lagi kayak gini dari beberapa cerita kita tadi kan permasalahan dan segala macam tentang pendidikan dan masalah psikologi, mental health segala macam. Apa nih kira-kira Mbak untuk teman-teman anak muda yang masih hari ini menjadi tulang punggung keluarga juga seperti generasi sandwich nih. Generasi sandwich. Karena ya teman-teman hari ini nih contoh-contoh orang-orang di belakang layar ini generasi sandwich semua nih. Pagi-pagi Andres harus ngarit dulu untuk makan kambing sama sapi, ya kan Res? Terus kuliah lagi. Edo masih Edo harus lagi. bersih kandang burung, mandi Iya, burung. mandiin burung segala macam, harus jualan lagi. Apa nih Mbak kira-kira? Cintai yang sekarang kalian kerjain. Lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan yang terbaik karena hasil yang terbaik itu dari usaha yang paling baik. Jadi nggak usah malu dengan apa yang kalian lakukan. Semua orang berjuang kan, kita semua berjuang. Aku berjuang, kalian berjuang. Jadi yang sekarang ada itu jalanin dulu. Ya kita nggak tahu, doa, ikhtiar, juga segala macam. Insya Allah di depan ya ada hasil yang juga lebih baik. Ada mungkin mimpi juga kita harus berproses untuk mimpi itu untuk terus mengejar. Jadi yang sekarang bisa lakuin dulu. Lakukan dengan terbaik, lakukan dengan hati. Ya, kreatif bisa go nasional ya. Amin. Bisa ngundang Kapolri. Iya kan? Iya, enggak. Intinya tuh berarti memang benar sih kita sebagai generasi yang hari ini yang bisa dikategorikan mentalnya lemah dengan segala permasalahan ada, hidupnya. Iya, harus lebih semangat lagi. Iya, jadi apa yang dilakukan saat ini tuh harus cintai dulu. Terus lakukan yang terbaik. Ya nggak mesti malu, aku harus jualan dulu terus aku kuliah, ya enggak. Kalau nggak kayak gitu gimana bisa kuliah gitu kan? Kalau seandainya kayak Hijrah bilang kan, aku bisa kuliah loh dari Ya, dari Cukurambu. Dari Cukurambu. Dan itu luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri. Karena kayak gini Mbak, sedikit cerita juga dan mungkin bisa jadi motivasi teman-teman juga kayak dulu di beberapa bulan aku mencukur rambut dan aku kuliah, aku masih ada rasa malu dulu. Tapi ketika malu itu masih terus aku pegang, ini malah nggak jadi uang. Iya, benar. Karena aku lama laun di semester 1 aku baru bilang sama teman-teman, aku tuh kan syukur loh. Kalau kalian mau cukur rambut datang ke tempat aku. Betul. Harga temen kan ya. Harga temen. Nah, dari situ mulai tambah banyak cuannya loh. Ya karena dari mulut ke mulut. Iya. Bisa. Apa marketingnya jalan. Walaupun misal Hijrah tuh nggak ngiklanin gitu kan, tapi kan orang tahu aku buka jasa. Iya, benar sih. Iya. Jadi intinya memang betul nggak usah malu. Jadi apapun yang kalian lakukan yang terbaik. Ya mungkin salah satu masukan dari Jel juga mungkin di penampilan aku nih. Aku dulu masih malu kalau aku di stadion. Bener. Aku dulu masih pakai jeans lah normatif kayak anak muda yang lain. Cuman padahal lulusan pondok ya. Padahal lulusan pondok gitu. Ya ketika benar tadi. Ketika kita mulai berani untuk menampilkan yang sebenarnya diri kita, ya why not? Alhamdulillah banyak loh ya. Bisa kursus bahasa Arab enggak? Katanya bisa ngajar ngaji enggak? Itu ya alhamdulillah semakin ada gitu ya, meskipun sekarang masih bekerja di pondok pesantren gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu. Ya bersyukur intinya. Iya, karena kita harus suarakan apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini. Fashion kita hari ini gitu ya. Siapa tahu kan nanti kan punya barbershop lebih gede lagi. Amin. Kan ya dari semua mimpi dari kecil kan. Iya. Kayak tadi aku cerita di belakang tadi kan. Aku juga awalnya kecil nih kan. Jadi anggota dewan. Anggota dewan. Respect. Barat 1 nanti, Barat 2 nanti kan cukup jadi dewan. Amin. Ini. Nah, kreatif siap. Iya. Siap. Ngiklanin tiap hari. Tiap hari. Hari ya. Branding pokoknya kalau kamu jadi anggota dewan. Kayak Pit. Kan nggak ada partai Iya kan harus masuk partai dulu. Ya bisa lah, di belakang layar lah. Monggo gitu kan ya. Tolong lah Mbak Eci. Nasi dibuatin KTA aja kan. Dan kan membuka kesempatan untuk untuk masuk. Siap. Berat sih ini. Berat. Karena memang kita butuh kan advice dari para Gen Z ini, kita butuh. Kan 50% tinggal ini generasi muda yang pegang. Iya. 62. 60 secara umum, Secara umum. Secara nasional, secara lokalnya itu 50%.
50% atau 52% lah. Anak-anak muda dari mulai tahun 1990 sampai ke tahun 2000 berapa ya? 7. Tapi kalau untuk hitungan Gen Z itu kan sampai ke 2010. Iya. Karena 2010 belum mencalonkan belum boleh coblos. Iya, masih bocil. Belum punya KTP kan. Jadi yang masih sekolah kelas 3 SMA. Iya. Oke, mungkin. Karena zaman makin berkembang. Ya, Kita butuh generasi-generasi yang berkualitas. Benar ya. Betul kan? Jadi setidaknya tahu apa yang dibutuhkan. Enggak cuma mungkin kebutuhan yang lain, tapi kebutuhan mereka anak-anak muda ini perlu disuarakan. Luar biasa. Tepuk tangan lu dong. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, ketika nanti teman-teman dari bukan hanya dari Gen Z, maksudnya teman-teman dari manapun yang ada di Kota Lubuk Linggau yang ingin diskusi terkait tentang apapun itu, permasalahan UMKM, masalah psikologi, kemudian permasalahan yang lain, masalah pendidikan segala macam, pribadi kayaknya cari yang lain lah, ya secara umum dan meluas lah. Nah kira-kira Mbak Eci siap nggak? Oke, monggo. Kalau ada, maksudnya ada acara atau workshop kayak talkshow kemarin ya, diskusi di sini. Ya, lebih ke diskusi ya, monggo. Aku siap, welcome insyaallah. Gitu. Tergantung nanti kita lihat dulu kan tema yang kita bawakan. Kalau memang aman, biar sesuai juga ya, dengan foksi ya. Betul, benar. Kalau yang pribadi tadi lain kayak konseling. Oh iya, itu masuk ke pribadi ya. Karena beliau konselor juga, curhat. Iya, curhat. Tapi kalau di Linggau udah ada tempat konseling nggak sih? Mungkin kalau psikolog tuh ada di Linggau. Kayak di rumah sakit itu ada. Tapi mungkin di Musirawas kayaknya yang ada. Waktu kemarin aku nyari. di Musirawas. Oh, ini yuk di Kayuara yuk. Di Kayuara deh. Di klinik Siva, klinik Siva kalau nggak salah. Oh, iya. Ya pokoknya yang buka praktek sendiri itu mungkin ke rumah sakit tempat mereka dinas kayak gitu. Kalau yang di Lubuk Linggau ya, aku tahu beberapa ada psikolog di Lubuk Linggau ini. Iya. Kayak gitu. Kayak di rumah sakit Arunda itu kan kalau misalkan dia mau merawat psikiater. Bukan obat itu kan. Beda. Kalau psikiater itu dia basicnya harus dokter. Oh, harus dokter. Terus dia magisternya S2 kan. Itu dia ngambil kejiwaan. Kejiwaan. Ini teman-teman aku yang butuh obat psikiater. Yang kadang-kadang kalau zuhur tuh kadang naik motor belok sendiri. Motor ke warteg. Ke rumah makan Padang. Iya. Belinya nasi telur. Nasi telur kuah rendang. Tahu galut. Aduh, Ini pelaku apa? Pelaku mokel. Pelaku mokel yang ketahuan. Mungkin itu aja sih obrolan kita panjang ya. Kayaknya aman semua sih. Aman semua. Berdaging juga. Iya, buat semua ini. Banyak teman-teman yang mendapatkan informasi baru dari Mbak Eci. Ya, ini salah satu. Nih buat teman-teman sekali lagi, Mbak Eci adalah salah satu anggota legislatif yang terpilih untuk daerah timur dan timur 1 dan timur 2. Periode 2024-2029. Jadi harapannya nanti bisa terus menyuarakan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat untuk menjadi apa ya bilangnya perwakilan lah ya. Perwakilan biar masyarakat itu bisa terpenuhi apa-apa menjadi kebutuhannya. Insyaallah. Sesuai dengan program yang Mbak Eci bawa juga gitu. Karena apalagi di bulan Ramadan, Mbak Eci ini lagi fokus berbagi takjil. Update terus. Jadi mudah-mudahan berbagi ini bisa mendapatkan keberkahan. Amin. Silakan Ustaz, lanjutkan doa saya. Amin. Ya, pokoknya amin yang panjang, insyaallah mustajab sama Allah. Amin. Bulan yang berkah, waktu yang berkah menjelang sholat zuhur, doa kita dimustajab. Mungkin sekian saja Mbak ya. Karena sudah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masuk ke closing statement. Jadi closing statement ini Mbak Eci mungkin dari Ibnu dulu atau dari saya, kemudian ditutup sama Mbak Eci kayak salah satu motivasi atau tagline lah untuk anak muda, untuk siapapun itu. Mungkin boleh? Kalau closing statement dari saya menukil dari kata-kata Imam Syafi'i, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum lin-nasi, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa.
Coba bahasa dusunnya keluarin. Hah? Bahasa dusunnya Nggak usah, keluarin. saya nggak pakai bahasa dusun. Jadi mungkin closing statement dari aku, ketika kita tidak mampu berjalan lurus ke depan dengan sesuai dengan waktu, sepertinya kita harus mundur satu langkah untuk berlari lebih jauh lagi. Wah, Startnya ya. luar biasa, saya oku. Mungkin closing statement dari Mbak Mbak Eci. Eci. Kayak tadi aku bilang karena kita emak-emak, jadi jadilah perempuan yang berkualitas. Karena generasi muda yang berkualitas akan lahir dari ibu-ibu yang berkualitas juga. Wah, luar biasa. Oke, baik kawan-kawan yang mungkin belum subscribe channel YouTube Ya Kreatif, di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena Ya Kreatif juga bukan cuma di YouTube nih kawan-kawan. Ada di apa saja, Pak? Kita punya Facebook, Instagram. Ini nanti di sini. Ya. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, apa lagi? Reels, Reels, Instagram, segala macam. Nanti kita juga bakal buat web juga untuk teman-teman yang mau berbagi cerita dengan artikel-artikelnya, Iya. bisa ditayangin di IHA Kreatif gratis tanpa buat kalian dipungut semua. biaya apapun. Iya, jadi kalau kalian mau, aku pengen menceritakan sesuatu dalam bentuk artikel, kalau misalkan diperbayar di Iya. artikel-artikel lain, silakan masuk ke IHA Kreatif. Kita bayarkan. Dan juga kalau kalian yang ingin gundah gulana, ingin menyuarakan sesuatu, silakan hubungi kami, nanti akan kami fasilitasi dengan program Miras tentunya. Iya benar. Mimbar Mungkin bebas. mungkin itu aja Mbak Iya. Eci, terima kasih sekali Oke. lagi Terima sudah. kasih. Dan silakan Mas Ibnu di Oke, closing. tagline dari Ya Kreatif, di mana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Tetap bersama kami di Gusur Apa tuh? Gudang Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu bully.